Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Camat Sungaraya, Dr. Ades HM, Iksari Sukendra MSD. Yang kami hormati Bapak, marilah kita berdiri untuk menjadikan Ibu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa yang kau terbaik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, mari sejenak kita dudukkan hati kita, mendekatkan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Islam izinkanlah saya untuk berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, jadikanlah acara kami pada hari ini acara yang Engkau berkahi di dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan wa rahmatan indal maut. Allahumma. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama untuk menyimak sambutan dari Bapak Camat Sungaraya kepada Bapak Putra Desa di Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Kuburaya, Bapak Kepala Desa, Kasih Pemerintahan, Kasih Kantip, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu dan tidak bisa menguasai kepada Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa menghadiri undangan dari Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat untuk mengikuti sosialisasi keputusan Gubernur tentang peningkatan kapasitas bagi Satuan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Kita bersyukur karena memang mungkin kecamatan kita ini dekat, tetapi mungkin juga yang terakhir mungkin yang baru didatangi dari provinsi. Tapi tidak apa Bapak Ibu semuanya, kita tetap saja berpikiran baik bahwa Sungai Raya ini adalah batas dengan Kota Pontianak. Jadi biasanya itu yang jauh-jauh dulu. Tapi tidak apa-apa Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa Satlinmas ini kalau dulu kita sebutnya itu pertahanan sipil, ansip. Bajunya saya masih punya. Nah, seiring perjalanan waktu ini berubah menjadi perlindungan masyarakat. Nah, yang menarik adalah ketika kita akan melakukan pemilu, pilkada, kita memerlukan Satlinmas. Nah, problemnya adalah tidak semua desa sampai hari ini punya Satlinmas yang memang utuh. Utuh itu baik dari segi orang, pembiayaan, kemudian fasilitas lainnya. Mudah-mudahan nanti dengan disosialisasikannya keputusan Gubernur ini kita mendapat semacam nilai tambah apa yang akan kita perbuat. Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Kalimantan Barat. Kepada Bapak Antono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga perlu supaya apa? Supaya kita ini juga tidak ketinggalan.
Diskusi kita selama ini adalah bahwa kita memerlukan dukungan, baik itu penganggaran maupun hal-hal lain secara teknis, itu harus dilakukan semacam pelatihan. Nah, pelatihan ini seingat saya dulu ketika saya jadi kasih Trantip, juga kita pernah melakukan itu minimal itu dilatih oleh Babinsa atau Babin Kamtipmas di tingkat kecamatan. Supaya apa? Jadi tidak juga, maaf, Satlinmas ini bajunya bagus, tapi gestur tubuhnya baris berbarisnya tidak cocok. Kan kita sering lihat kalau di film-film itu yang menggunakan baju hansip, tapi jalannya tidak cocok. Nah, ini mungkin juga pembentukan karakter itu juga penting, sehingga jalannya tidak kaki kanan dengan tangan kanannya sama-sama maju. Ya kan? Jadi itu menarik Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini nanti kita ingin tahu apa-apa saja yang harus kita persiapkan, baik itu di tingkat desa maupun tingkat kecamatan dan kabupaten, sehingga sinergi antara pemerintah kabupaten dan provinsi itu dapat terjalin dengan baik. Saya sangat berharap banyak kawan-kawan dari Satpol PP provinsi ini tidak hanya sampai di sini acaranya, kegiatannya, karena memang provinsi itu adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah, dan tentunya mungkin lebih gampang berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Supaya apa? Supaya juga bagaimana sekarang membantu kabupaten, kota, kecamatan, dan desa ini dalam hal penganggaran. Nah, kalau bicara soal penganggaran, di tahun depan banyak sekali hal-hal yang memang kita terjadi pengurangan anggaran. Tetapi jangan pesimis Bapak Ibu semuanya, saya yakin pasti ada jalan, asal kita semuanya kompak, mau bersama-sama. Dan tadi diskusi kami kecil dengan Pak Heri di ruangan, bagaimana aplikasi ini juga nanti bisa diisi oleh kawan-kawan di desa, di kecamatan. Supaya apa? Supaya ini juga jadi bentuk pemerintah pusat lihat apa yang kita bisa lakukan. Mudah-mudahan di beberapa desa yang ada di Sungai Raya khususnya bisa juga mulai merekrut dan menganggarkan. Kalau di Parit Baru itu sudah ada 3, 4, 5 orang personilnya itu sudah menggunakan pakaian linmas seperti Pak Fahmi ini. Ini bajunya sekarang keren. Kalau dulu warnanya kan hijau, ya kan? Nah, sekarang Pak Fahmi ini kalau lihat sekilas ini kan udah macam apa gitu, jadi lebih keren lah. Minimal tuh cara berpakaiannya benar, sepatunya betul, ya kan, tanda pangkatnya, tanda jabatannya dan lain-lain. Saya tidak ingin, mohon maaf, kita karena kita tidak paham, tidak mengerti, lalu kita pakai sembarangan. Semua emblem-emblem yang tidak perlu, padahal tidak perlu gitu kan, tapi kita pakai. Gitu. Nah, jadi sekali lagi saya mohon kepada Pak Kades, kasih pemerintahan, Bapak Ibu semuanya mengikuti acara ini dengan baik, dan tentunya nanti bisa kita diskusikan apa saja yang menjadi kendala kita di lapangan. Ya kan? Kalau kita ini kan memang terjun langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah, itu mungkin berbeda gitu kan. Jadi kalau kita ditanya, kita tahulah apa yang menjadi kesulitan di lapangan, ya kan. Belum lagi merekrut orang juga kadang-kadang tidak gampang. Yang ditanya kadang-kadang ada insentifnya enggak Pak? Nah, itu juga problem gitu. Makanya saya bilang mindset seperti ini juga harus kita bisa jelaskan ke masyarakat supaya memang kalau dalam aturan itu banyak sekali yang mengatur tentang linmas. Tapi sekali lagi tidaklah gampang kalau kita juga tidak memberikan ruang yang cukup. Mudah-mudahan di desa sekarang pergubnya sudah dirubah sehingga bisa menganggarkan minimal pakaian linmas tidak bisa 7, 5, minimal 5. Ya kan? Nah, itu mudah-mudahan bisa seperti itu. Kemudian memang harus dari kabupaten juga Pak Fahmi harus ada pelatihan. Ya kan? Kita ini kadang-kadang kan hari ribut hari berangkut. Begitu ada event mau pemilu baru nanti sibuk harus begini. Padahal itu kan tidak perlu lah. Ini kan tugas-tugas yang sebenarnya rutin kita bisa laksanakan. Ya kan? Saya berharap banyak sekali lagi karena Sungai Raya ini dengan jumlah penduduk sama dengan Kayong Utara, camatnya juga setara dengan Bupati sebenarnya. Ya kan, 247.000 jiwa, 22 desa, 76 dusun, banyak kita dengan terpencar di mana-mana. Saya berharap itu Bapak Ibu semuanya, dukungan kita semua, walaupun tidak semua Pak Kades yang bisa hadir, atau memang yang diundang mungkin ini dulu yang di tengah kota. Nah, dari Parit Baru, Sungai Raya Dalam, Sungai Raya, Limbung, Arang Limbung, pernah Limbung kan?
daerah Limbung, kemudian dari Kuala Dua, baru yang terdekat nih, belum yang jauh lagi. Ya kan, karena kita ini disebutnya itu kota, tetapi sesungguhnya kita berbatasan dengan Sanggau. Ya kan, jadi sekali lagi saya berharap Bapak Ibu mengikuti acara ini dengan baik, kemudian diskusikan, tanyakan. Tidak apa-apa, nanti narasumber kan mesti jelaskan. Saya yakin Pak Kades biasanya banyak lah hal-hal yang mau ditanyakan. Karena saya selalu yakin sebenarnya mereka itu tidak terlalu rumit, asal penganggarannya siap. Kalau tidak siap penganggarannya agak rumit. Kenapa tidak agak rumit? Karena memang orang tidak mungkin dibilang hansip tapi pakaiannya tidak seperti Pak Fahmi. Tidak dibilang dimas tapi bajunya tidak seperti Pak Fahmi. Ya kan, harus baju itu menunjukkan identitas kita, bahwa kita ini adalah Satlinmas. Makanya Pak Fahmi ini benar nih. Tadi juga saya tidak nyangka nih, saya disuruh membuka acara ini. Jadi sekali lagi terima kasih kawan-kawan dari Satpol PP Provinsi karena sudah memilih Kecamatan Sungai Raya untuk melakukan sosialisasi keputusan gubernur pada hari ini. Mudah-mudahan kerjasama yang baik ini terus kita tingkatkan di masa yang akan datang, dan tentunya kalau ada hal-hal kurang berkenan selama berkegiatan di Sungai Raya, saya selaku Camat Sungai Raya mohon maaf. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sosialisasi keputusan Gubernur nomor 1039 tahun 2025 tentang penyelenggaraan peningkatan kapasitas bagi satuan perlindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat yang hari ini dilaksanakan di Sungai Raya secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Camat. Selanjutnya adalah paparan mengenai keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 139 tahun 2025. Bang, boleh foto dulu sebentar ya? Oke. Camat Songkekap ada nih. Mereka ada. Kepala desa, Kasikom dan perwakilan daripada Satmas yang kami hormati, dan kami mengucapkan terima kasih atas hadirannya dalam rangka mengundang kami mengikuti acara sosialisasi Keput nomor 1039 garing 1 PP garing 2025 tentang penyelenggaraan peningkatan kapasitas bagi satuan perlindungan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami hanya menerangkan sedikit tentang latar belakang kenapa keputusan gubernur ini kita buat untuk menjadikan dari kabupaten, kecamatan hingga ke desa agar tidak ada redundant atau tumpang tindih tentang kegiatan Pak. Artinya dari kabupaten melakukan apa, kecamatan melakukan apa, dan desa melakukan apa sudah kami susun di dalam Keput ini agar tidak menjadikan hal-hal yang mubazir. Artinya kalau misalnya dari desa akan melakukan PBB misalnya, kecamatan PBB, kabupaten PBB, dah tumpang tindih. Jadi kita sekat-sekat apa yang dilakukan oleh desa, camat dan kabupaten. Jadi nanti saya tidak berpanjang lebar, tapi kita akan langsung ya kita nonton penjelasan lebih jelas, mungkin Bapak lebih nonton kan, penjelasan. Oke, Pak Dadang silakan dimulai. Tutorialnya kita buat seperti ini Pak, biar lebih jelas lagi. Nanti selesai ini kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Dan saya juga akan mau tanya nih, desa-desa mana saja yang belum menerima informasi tentang aplikasi SIM-Linmas? Bapak Ibu sekalian, yang belum kita berikan tutor atau bimbingan tentang aplikasi SIM-Linmas, desa-desa mana ya kira-kira? Apa tuh Pak? Desa apa tuh? Hari baru kan?
Hah? Desa Limbung, Pak Heri. Desa Limbung, Pak Ibu? Belum. Ada lagi? Gimana Pak? 1039. Kuala 2 belum. Jadi ada 3 nih. Jadi apa? Arangnya? Limbung, Arang Limbung, Kuala 2. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Nanti kita akan berkunjung ke desa Bapak. Oke, hanya 3 tadi yang belum. Baik, silakan dilanjutkan Pak Dadang. 1039 Satpol PP 2025 tentang penyelenggaraan peningkatan kapasitas bagi satuan kabupaten, kota, atau kepala desa, lurah melalui camat. Monitoring dan evaluasi juga diatur secara spesifik dengan membentuk tim khusus yang ditetapkan melalui keputusan gubernur atau bupati wali kota. Sedangkan pada Permendagri 26 tahun 2020, pendekatan kebudayaan tidak hanya pelatihan, tetapi juga lomba siskamling, jambore satlinmas, pos komando, hingga koordinasi lintas sektor. Mekanisme peningkatan kapasitas melalui pola usulan dan pelaksanaan kegiatan. Misalnya, pada pasal 4 ayat 2, disebutkan bahwa usulan peserta kegiatan peningkatan kapasitas disampaikan oleh Satpol PP Kabupaten Kota untuk kegiatan tingkat provinsi, berjenjang, dan integrasi dengan penyelenggaraan ranting berlimas. Bukan tim ad hoc, tetapi melekat dalam fungsi Satpol PP dan perangkat daerah terkait. Dengan demikian, Permendagri 42/2017 menekankan mekanisme administratif dan formal. 10, Gubernur diberi tugas untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi peningkatan kapasitas Satlinmas di kabupaten kota yang dilaksanakan oleh sebuah tim khusus. 26/2020 pasal 33, peran gubernur diformulasikan lebih luas, yakni melakukan pembinaan penyelenggaraan Ranti Bunlimas di kabupaten kota yang menyeluruh, meliputi aspek kebijakan, peningkatan kapasitas, koordinasi, evaluasi, hingga pelaporan. Lebih lanjut, pasal 35 Permendagri 26/2020 secara eksplisit menegaskan peran camat. Berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Bupati Wali Kota, camat melaksanakan pembinaan satlimas di desa, kelurahan dengan cakupan tugas berupa koordinasi, pemetaan. Saya dari desa itu, ini satlimas, itu kan panduannya bahwa kepala desa itu ya satlimas itu sendiri di luar. Kasat ya, kasat. Saya tidak ikut satlimas itu dari luar. Saya kepala desa, kalau udah pemerintahan, kepala dusun itu bagian dari satlimas itu sendiri. Kenapa kami ambil di situ? Karena belum jelas regulasinya. Satlimas itu insentifnya berapa? Pak, sekarang orangnya diam-diam miskin, ada TRT Pak. Ini jadi sekarang kan ada jaminan dulu beda. Kapan saja mau membentuk RT karena RT tidak ada lagi. Kapan saja kami bikin dulu. Tapi setelah ada regulasi RT itu ada insentifnya, kami dana dampak mengangkat RT. Tidak tahu ada desa yang lain. Sama ya. Itu kan juga lintas ini Pak. Kenapa kami masih kayak kepala desanya, terus termasuk ada kepala dusunnya kami rekrut. Dan ini kan wajib kepada kita tutup. Tapi kita tidak bisa buat terbuka yang dari orang dari luar. Karena belum adanya kejelasan berapa insentif dari mana sumber uang. Jadi ini kalau pokok mimpi dari Kementerian Hukum arahnya kan ke sana. Kokokan Dinas itu sendiri. Ya regulasinya harus kokoh juga. Sampai nanti turunnya mungkin di perdanya, walaupun itu mungkin menggunakan APBDes, tapi jelas kan jumlah penduduk berapa, ini masing-masing itu anggotanya berapa. Jadi ada kejelasan bagi kami di desa uang itu Pak, dana desa itu bukan komit sama kita.
Tapi penggunaannya itu kan harus sesuai aturan. Nah, aturan yang licin itu. Kalau ada hal lain yang ingin disampaikan, monggo silakan. Nanti ini akan kita share ya Pak. Dan apa saja yang menjadi pokok bahasan dan siapa saja yang menjadi narasumber pelaksanaan yang ada di desa tentang kapasitas. Contoh tadi desa atau kelurahan itu ya. Baik, Pak Kadis mana Pak? Desa Limbung. Baik, Pak Kadis Desa Limbung. Siapa namanya? Wah, Wiono. Nah, ini kami ambil dasar dulu Pak ya. Ini kan kaitan dengan regulasi ya. Jadi dasarnya tuh Permendagri nomor 6 itu perekrutan untuk Satlimas itu Pak. Itu dasarnya sukarela. Nah, dasarnya ya Pak ya regulasinya. Jadi Bapak pilih aja orang-orang yang mungkin punya jiwa sosial tinggi gitu. Nah, jadi saya langsung aja mengenai honor lah katanya ya, insentif. Jadi memang nggak diatur dalam Permendagri itu insentif untuk Satlimas karena tadi asalnya sukarela. Tapi bisa nanti digunakan dengan orang per kegiatan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti dijelaskan oleh staf ahli saya. Silakan Pak Heri. Mohon izin Pak, saya Heri Saputra, kebetulan di Satgas Limas Provinsi Kalimantan Barat. Jadi terkait pertama tadi pertanyaan Bapak jumlah anggota. Sebagaimana tercantum pada pasal 13 Permendagri 26 bahwa kepala desa selaku Kasat Limas dan kasih pemerintahan selaku kepala pelaksana. Oke. Kemudian dilanjut pasal 15 Permendagri 26 tahun 2020 bahwa di situ kita berikut 5 orang anggota. Sebagaimana Bapak jelaskan tadi, minimal itu 5 orang anggota minimal. Bapak jelaskan bahwa Bapak berikut kepala dusun itu nggak masalah. Karena tidak ada di situ kalimat ataupun narasi secara eksplisit yang menjelaskan bahwa anggota masyarakat ini seperti apa. Tidak ada regulasi eksplisitnya. Jadi masih boleh kan? Masih boleh pada catatan. Ada lagi catatannya nih Pak. Berarti harus sesuai dengan syarat-syarat yang termaktub di Permendagri perekrutan. Jadi misalnya batas usia. Batas usia itu maksimal 60. Bisa diperpanjang sampai 65. Tetapi kita usahakan kalau bisa cari yang muda Pak. Yang muda dalam arti apa? Nanti tiba-tiba terjadi bencana, Satlimas harus turun. Kalau misalnya untuk jalan aja udah susah, gimana cerita mau bantu orang Pak? Jadi kita usahakan direkrut yang muda. Jadi memang kalau kami sarankan, kita dari provinsi sekarang saat ini menyarankan agar pemerintah desa melakukan review untuk melakukan revitalisasi jumlah anggota Satlimas. Pertama, untuk melihat dari sisi fisik kemampuan. Kedua, dari sisi pendanaan. Mungkin selama ini Satlimas yang direkrut itu merupakan hasil rekrutan pada pemilu pilkada kemarin. Jadi kebanyakan itu yang biasa kami temui Pak di kabupaten kota lain. Jadi minimal sebenarnya kita terapkan aja secara minimal itu 5 orang anggota Satlimas dan 2 dari aparatur desa. Oke, selanjutnya masalah tadi insentif. Di Permendagri 26 asas Satlimas adalah sukarela, namun dapat diberikan biaya operasional. Berarti biaya operasional ini bisa bentuknya seperti transportasi maupun makan minum. Artinya yang kami lakukan itu sudah benar ya. Iya Pak. Untuk saat ini Pak ya. Karena gini Pak, ini saya jelaskan. Oke. Saya yakin soal kami soal desa-desa yang lain. Oke. Katakan kalau hanya biaya operasional, kalau kecamatan ini kan ada budgetnya ya seperti itu. Ya. Nah, paling-paling kami kan menyiapkan anggaran untuk seperti itu. Oke. Untuk insentif dulu sekali-sekali kalau kita ya artinya ini ada kesamaan. Oke, jadi memang Pak turun di dulu penganggaran biaya operasional ini tidak mesti tiap bulan. Jadi insidentil sifatnya situasional. Nah ya, metode ini sudah kami laksanakan. Oke, betul. Artinya biar tidak ada insentif kalau sekolah itu sendiri kan sudah ada insentif. Oke.
Jadi bisa, paling penting itu rasa senang. Yang penting pertama fisiknya masih mendukung, kesehatannya juga minimal tamat SD, syarat-syaratnya itu kan, dan berdomisili di tempatnya di desa. Oke, itu lebih keren lagi berarti Pak. Nah, terkait tadi untuk biaya operasional, berarti kan Bapak bingung mau dikasih berapa nanti ke depan. Berarti kan harus ada standarisasi harga. Benar ya Pak ya? Nanti, maka itu menjadi tugas daripada Satgas Linmas Kabupaten Bunguraya berkolaborasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menentukan standarisasi. Itu harus keluar itu. Berarti bentuknya mungkin peraturan bupati, nanti peraturan bupati ataupun peraturan bersama antara dua stakeholder ini untuk menyetarakan Pak. Jadi misalnya untuk biaya operasional ini, untuk biaya transport itu sekali jalan 50.000. Untuk makan minumnya misalnya 15.000. Berarti sekali turun mereka bisa dapat ya sekitar 65.000 satu kali kegiatan. Dan sumber pendanaan Pak bukan hanya dari anggaran desa. Makanya tugasnya yang paling berat Pak sebenarnya di sini dari Satgas Linmas, ya, Satgas Linmas Kabupaten harus melakukan kolaborasi bersama stakeholder lain. Jadi misalnya terjadi bencana, BPPD bisa menganggarkan. Satlinmas dianggap selaku TRC, interaksi cepat. Jadi anggaran nanti akhirnya BPPD yang membiayai. Kepala desa mengerahkan selaku Kasatlinmas. Karena kalau begitu ada kejadian, Pak, nggak mungkin yang dari jauh dulu datang, pasti orang yang pergi. Nah, terkait insentif berarti kita nanti coba dorong Pak ya. Kami dari pihak provinsi akan coba dorong agar Satgas Linmas Kabupaten Bunguraya bersama Dinas Pemberdayaan Desanya untuk membuat suatu regulasi itu agar nanti setara, semuanya sama. Contoh di Ketapang, kami baru sekitar 2 bulanan dari Ketapang Pak. Jadi di sana itu ada satu desa yang mampu memberikan biaya operasional sebesar 1,5 juta per bulan. Nah, per oka orang kegiatan per orangnya itu Pak dapat 1,5 juta. Kalau di rumah ampor apa diakumulasikan. Mengapa? Karena mereka punya PADES. Tetapi di desa sebelahnya itu hanya mampu 25.000 per orang kegiatan. Di desa satunya lagi bisa nganggarin 150.000 per orang. Mengapa hal ini terjadi? Itu karena masalahnya di situ belum ada regulasi yang mengatur standarisasi. Makanya kita dorong nih Pak dari provinsi ini. Karena kalau untuk standarisasi ini kami dari provinsi tidak bisa melakukannya. Mengapa? Karena ini memang kewenangan kabupaten kota. Oke, terus selanjutnya. Oke, pendanaan muda, masalah pakaian itu Pak, seragam Satlinmas itu merupakan identitas kita. Itu kita mengacu kepada Permendagri nomor 11 tahun 2023. Jadi memang wajib Pak diadakan. Kemarin kami kolaborasi sama Dinas Pemberdayaan dan Desa Bunguraya, itu bisa menggunakan anggaran yang mana sekali. Bisa menggunakan ADD ataupun bagi hasil. Kalau seragam itu sekali Pak dibeli, enggak. Kalau insentif itu yang rutin. Oke, biaya operasional bisa Pak. Jadi biasanya ditetapkan. Sementara sebelum ada regulasi. Tapi ini udah ada Bapak tadi udah jauh ada tapi tentu kan ada honornya, nggak ada honornya buat kami tidak ada masalah karena dari internal di desa itu sendiri tidak ada masalah. Oke, nggak ada masalah Pak ya. Oke, sih. Nah kemudian kira-kira ya mungkin ada masalah yang lain. Jadi pakaian udah belum? Oke. Jelas belum? Ke depan. Oke. Nah jadi untuk pergub ini, ini nanti akan kita share. Nah jadi tolong catat aja nomor HP saya, nanti saya kirim. Catat Pak. Nomor HP-nya. Kalau belum jelas apa kita nanti komunikasikan Pak. Nanti kalau mau komunikasi Pak ataupun ada pertanyaan ataupun terkait yang lainnya nanti dapat menghubungi kami. Oke, nomor HP-nya 08 12 56 76
986. Saya ulangin ya, 0812567696. Atas nama Heri Saputra, jangan Heri Saputri, beda lagi nanti. Mungkin pasti bingung ini kan tadi setelah pemaparannya ya, karena apa? Tadi kan belum kita jelaskan seperti apa sih lampirannya, Pak. Jadi di sini lampirannya ini kita bagi kewenangan, Pak. Mengapa sih kok sampai Republik ini lahir? Salah satunya harapan kita untuk kita mendapatkan anggaran saat kita nanti mengadakan asistensi, kita butuh informasi. Jadi kami harapkan setelah melakukan dari gubernur ini, keputusan gubernur ini turun, maka pemerintah kabupaten kota juga melakukan yang sama. Walaupun isinya sama, tapi keputusan bupati TAPD dengan melihat bahwa ini suatu kewajiban, maka TAPD pasti mikir untuk menganggarkan. Nah, itu khususnya untuk kecamatan tentunya juga bisa nanti dari Satgas kecamatan bisa menganggarkan untuk misalnya biaya operasional bagi Satgas desa saat dibutuhkan oleh kecamatan. Jadi nanti kita share kemudian Pak, di sini sudah jelas bahwa kewenangan desa misalnya di dalam pembinaan jasmani, udah gitu latihan berbaris, siapa nanti yang melakukannya. Seandainya nanti desa yang mampu melaksanakan, berarti desa nanti menyurati kepada pihak kecamatan. Karena di Udara ini kan sudah terbentuk Satgas kecamatan, menyurati kepada kecamatan dengan alasan mengapa, apa kendalanya nih, sampai bisa dilaksanakan. Setelah itu, misalnya Satgas kecamatan juga nggak mampu, berarti menyurati lagi kepada Satgas kabupaten, Satpol PP dalam hal ini. Jadi misalnya juga Satpol PP dari kabupaten nggak mampu, maka akan menyurati ke selaku Satgas Linmas provinsi. Sip, betul. Iya. Secara otomatis. Oke. Sekarang tentu butuh biaya tambahan. Mengapa? Karena ada kegiatan kapasitas atau pelatihan. Tentu ada tambahan biaya. Tidak bisa dipungkiri. Misalnya Bapak melakukan pelatihan misalnya baris berbaris, Pak. Kita nanti narasumber misalnya dari Satpol PP. Tentu kan ada di situ yang snacknya, makannya, ataupun narasumber, ataupun dari TNI misalnya dari Babinsa. Nah, untuk pelatihan berarti kan ada. Karena setelah saat ini masih dibentuk. Tahapan selanjutnya adalah peningkatan kapasitas atau pelatihan. Baru pemberdayaan, ibaratnya TNI. Nggak mungkin setelah TNI direkrut langsung disuruh perang, bingung Pak. Pasti tentaranya bingung, mati konyol dia. Mega senjata nggak ngerti, baru menembak. Makanya perlu kita tingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan-pelatihan. Nah, itu yang mungkin nanti bisa ke depan juga menjadi bahan pembahasan di dalam musyawarah desa. Itu menjadi salah satu kewajiban. Jadi kami kutip dari ucapan Pak Presiden kita, Pak Prabowo, untuk apa kita bangun jalan, untuk apa kita bangun itu. Tapi dalam satu malam bisa roboh karena keamanannya tidak terjamin. Bangunnya sekian tahun, robohnya satu malam. Berarti keamanan itu sangat penting. Di dalam Undang-Undang 23 itu merupakan urusan wajib dasar. Jadi sangat wajib untuk kita anggarkan. Dan merupakan salah satu SPM. Oke, mungkin ada pertanyaan lainnya dari kakak-kakak yang cantik-cantik nih. Atau yang lainnya, atau sudah bingung, ataupun sudah ngantuk, atau gimana nih? Masalah sini. Oke. Nah ini Pak, ini tuh ini pembiayaan satu desa. Ya, jelas. Oke. Ini regulasinya Pak.
Ya, dari Pemdes provinsi juga sudah menyurati Pemdes seluruh kabupaten kota terkait kewajiban untuk menganggarkan Satlimas. Dari pihak provinsi Pak, kami sudah kolaborasi itu sudah tahu malu kami kolaborasinya. Jadi sudah dikeluarkan surat edaran kepada Pemdes kabupaten kota untuk dapat menganggarkan kegiatan Satlimas. Ya. Jadi nanti kabupaten secara otomatis kan kalau Bapak kan buatnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kan Pak, ajukan negara. Kami di desa gampang. Kalau udah perintah bupati Mantap, kalau gitu Pak. Berarti tinggal kita nunggu nanti surat edaran bupatinya. Ya, ya nanti kita coba dorong dari provinsi agar nanti menyurati dari gubernur kepada bupati. Oke, mungkin ada yang lagi? Coba tampilin grafik 19 Pak Dadan. Ini untuk kecamatan mana Pak Dadan? Dua kecamatan nih, langsung. Hah? kecamatan. 2 kecamatan. Oke, di sini ada grafik laporan Satlimas. Di 2 kecamatan, antara kecamatan Tuburaya, kecamatan Sungai Raya dan Sungai Tengah. Jadi mengapa kok sangat penting barang ini kami minta bantu ya kepada Satlimas? Karena kami provinsi membutuhkan data ini untuk kamu ajukan kepada Kemendagri berupa proposal. Bagi yang desa paling aktif, mungkin nanti itu menjadi salah satu target kami. Proposal dalam arti kita mengharapkan juga bantuan dana pusat. Dana pusat biasanya bentuknya bisa depon ataupun DAK. Itu yang akan kita usulkan. Tetapi tanpa peran serta daripada pihak desa dan Satlimas, maka hal itu susah kita laksanakan. Jadi salah satu indikator ini Pak. Ini untuk kita usulkan dana pusat dari provinsi. Kami akan melihat tingkat keaktifan pelaporan. Desa yang paling aktif melaporkan, walaupun mereka sudah hilang. Jadi pelaporan ini sebenarnya ada 2. Pertama, adanya kegiatan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa ataupun kegiatan swadaya masyarakat. Kedua, adanya kejadian, misalnya kayak bencana alam dan non alam. Jadi kita mohon peran aktifnya di sini agar semakin sering melaporkan. Kami punya argumen di depan untuk mengajukan proposal kepada Kemendagri untuk kita mendapatkan dana bantuan yang tentunya nanti akan dinikmati ya desa yang bersangkutan yang aktif. Bukan kami ini hanya membantu membuat proposal. Jadi ya kita bongkar aja Pak. Jadi desa yang belum dilatih Satlimas, desa apa aja tadi Pak ya? Yang belum dilatih? Limbung, Bola 2. Limbung, Bola 2 ya. Jadi siap kerja kapan mau. Dan gitu kalau Arang Limbung. Bola 2. Udah itu bagi desa-desa yang pernah kita latih masih ada kebingungan atau gimana? Atau perlu latihan tambahan? Dia silakan. Abang dari desa mana? Sungai Raya Dalam kita kunjungi. Udah datang ya kemarin kami ya? Oke. Untuk adminnya kemarin udah dilatih juga belum Bang ya? Admin desa Sungai Dalam nih. Sudah ada staf kasih promosi. Sudah ya? Oke, untuk Satlimasnya juga udah jalan. Belum makanya kemarin kan memang itu sebelum itu ketemuannya dengan Polres Kabupaten Budaya. Cuman memang itu di situ
desa juga berapa itu di sini konkret menyampaikan idealnya kalau memang itu orang sana fix itu ada produk itulah masukkan sampai terkait dari SK Gubernur masukkan ke Paku kemudian baru eksekusi. Cuman kalau di wilayah Semarang makanya jujur itu sebenarnya sudah terlaksanakan walaupun di wilayah sektor yang lain. Tetapi belum dilaporkan. Belum dilaporkan. Itu masalah kita. Ya. Jadi masalahnya ini kan diseminasi informasi. Ya. Apapun yang kita kerjakan, bagaimana orang tahu kalau kita nggak ngelaporin, apalagi 19 ini langsung kepada Kemendagri. Jadi yang buka ini sampai Kemendagri, bukan lokal. Walaupun sistemnya itu close system, dalam artian buka hanya pada level-level tertentu, tetapi Kemendagri selalu memantau. Gimana kalau misalnya hari Jumat depan siap nggak kita datangin ke tempat yang 19? Siap? Oke, kami yang datang ke kantor desa. Oke, desa Semerai Dalam ya. Oke, yang lainnya kira-kira lanjut yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau yang udah siap kasih tahu ya kita datang. yang udah siap ke situ aja, atau nanti kan nomor WA tadi udah disimpan. WA aja, Pak. Kades sekolah 2 kalau udah siap, Pak Kades. Iya. Yang penting jangan nanti bilangnya Pak. Enggak ya kita enggak usah mikirkan uang, kita datang ke sana. Ya kira-kira yang lain bagaimana? Jadi untuk desa-desa tidak usah dipikirin, ya kalau misalnya menurut kami tidak usah mikirin, nanti harus honorer, tidak usah. Kami datang karena itu tugas kami. Ya paling kita minta kalau ada kopi ya, sepeda kaku gitu kan. Oke, silakan Pak Dede. Ya, terima kasih Pak Dede. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan kita akhiri ya. Kasih mic-nya biar Bapak tuh ngomong. Dan sebelum acara berakhir, kami mohon untuk panitia telah menyiapkan konsumsi bagi seluruh peserta. Untuk itu dipersilakan kepada para peserta dan teman-teman yang telah disediakan di meja konsumsi setelah acara ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.